Mungkin bisa ditanggapi bagaimana harus kalian? Sudah jelas ya suara saya? Jelas, jelas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji bersyukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Insyaallah berkat rahmatnya lah kita semua selaku jamaah kisah dari kajian Travel Hisar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahkan kita, panjangkan umur kita, sehatkan kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala bisa mudahkan kita agar bisa dipanggil ke tanah suci insyaallah. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya semoga senantiasa istiqomah bersalawat gitu ya, menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika nanti dikumpulkan di padang mahsyar, insya Allah syafaat-syafaat Nabi Muhammad SAW selalu menyertai kita. Baiklah Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang sudah hadir kembali pada kajian kisah setiap minggunya ya dari Travel Kisar. Bahwasanya alhamdulillah setiap minggunya kisah mengadakan kajian-kajian dengan tema-tema yang sangat menarik, dengan tema-tema yang sangat relevan dalam keadaan PHBI ya, ataupun perayaan Hari Besar Islam. Dan alhamdulillah Ibu sekalian, di bulan Sya'ban kali ini yang akan mendekati bulan Ramadan, sudah selayaknya bagi kita meningkatkan iman dan takwa serta memantapkan rohaniah kita. Maka dari itu salah satu pemantapan rohaniah kita atau memantapkan rohaniah kita dengan mengikuti majelis-majelis ilmu yang insya Allah salah satunya adalah kisah yang diadakan setiap minggunya, lebih tepatnya di Jumat malam. Baiklah Bapak sekalian yang sudah hadir pada hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi dan mohon saya selaku MC untuk tetap stay gitu ya, diam, tidak menyalakan mikrofon ataupun menyalakan kamera, serta eh, kalau ingin bertanya silakan di kolom Q&A gitu ya, di kolom pertanyaan ada, jangan di komentar ataupun di obrolan karena akan tertindih ya dengan chat yang lainnya seperti itu. Baiklah Bapak sekalian, marilah kita buka kajian dengan malam pada hari ini dengan mengucap lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami akan mengundang kepada Abi Muslimi selaku tilawatil Quran dan juga pemateri kita pada hari ini ya. Maka dari itu kepada Abi Muslimi dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Silakan Abi. Ya, bagaimana? Apakah Abi Muslimi sudah? Ya, Assalamualaikum, Abi Alfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, gimana kabarnya nih? Sehat alhamdulillah ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Apalagi sehat walafiat, Abi Alfan. Begitu juga hostnya Abi juga Alfan. Sehat mungkin insya kita ya alhamdulillah. Terima kasih banyak Abi Mustomi. Bi, gimana nih Bi? Saat ini kesibukan Abi gitu kan, dan juga alhamdulillah ya bahwasanya Abi juga kembali terpilih menjadi tour leader ataupun muthaif pada keberangkatan Syawal nanti Bi. Kayak gitu. Mungkin bisa di sharing-sharing dulu Bi gitu kan kepada para jamaah, silakan. Iya, Alhamdulillah. Abi Alfan, saya ucapkan terima kasih kepada Hisar Global yang telah memfasilitasi kegiatan dakwah Islamiyah ini. Sebetulnya atas karunia Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang terus-menerus, alhamdulillah Allah berikan kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Bahkan menurut salah satu jemaah saya ya, dan juga dia menegaskan seperti itu, jangan lupa setelah sholat tahajudnya berdoa terus, minta dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya juga akan memanggil juga seperti itu. Ya, karena juga sudah banyak yang hadir pada jamaah yang kali ini, bisa mohon doanya Bi ya. Nanti
dari Abi ataupun jamaah yang lainnya, mohon doakan kepada para jamaah yang hadir pada kisah kali ini juga diberikan nasib yang sama agar bisa berziarah ke Haramain ya, baik ke Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi insya Allah. Bakal Mukarramah ataupun Madinah Al-Munawwarah insya Allah. Baiklah, Abi Busomi, tanpa perlu berpanjang lebar kali lagi, selanjutnya akan saya serahkan kepada Abi Bustomi yang akan membacakan tilawatil Quran dan juga langsung disambung dengan kajian kepada Abi Bustomi Salim selaku Ketua Serang Sadabat kami persilakan. Jurusan. Bizim video gelmiyor diyor. Videonya biaya ya. Ayarlıyor mu? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. صدق الله العظيم.
Baik, marilah sama-sama kita mulai saja untuk kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mari kita membaca satu surah Al-Fatihah dan 3 surah Al-Ikhlas. Kita hadiahkan untuk roh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jami'an silsilah isadah kita dan terkhususnya Hazrat Ustaz kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وإلهام الأنبياء وفهم الأولياء بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وإلهام الأنبياء وفهم الأولياء بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وإلهام الأنبياء وفهم الأولياء بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحب ذاتك تحصنا يا الله، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وعليهم. أعوذ بالله من الهم والحزن ومن الجبن والبخل ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض ورب السماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sekalian, yang alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih sama-sama diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam, nikmat panjang umur, nikmat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali menyaksikan kajian Hisar Global Indonesia, pelayanan sempurna, ibadah sempurna. Allahu Akbar. Selanjutnya salawat ma'asalam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita di dalamnya, ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, tema yang diberikan oleh Hisar Global untuk kita bahas pada kesempatan berbahagia ini mengenai malam baroah, mengenai malam baroah atau malam yang penuh dengan keberkahan, atau kita sebutnya pada malam ini, malam kemarin itu kita sebut dengan malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Mengenai malam baroah ataupun malam nisfu Sya'ban ini ada beberapa yang insya Allah akan kita bicarakan. Yang pertama mengenai makna, kemudian juga mengenai fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang bisa dilakukan pada malam ke-15 daripada bulan Sya'ban yang kita sebut dengan nisfu Sya'ban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna munzirin.
fiha yufraqu kullu amrin hakim ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Hamim. Wallahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Wal kitabil mubin, demi kitab Al-Qur'anul Karim yang mana al-mubin, yang menjelaskan antara yang hak dan yang batil, yang menentukan antara yang halal dan yang haram, yang telah menggariskan antara yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, yang boleh dikerjakan dan yang tidak dikerjakan. Semua sudah termaktub, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah di dalam ayat ini bersumpah atas nama Al-Qur'anul Karim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Kapan diturunkannya Al-Qur'an? Fi lailatin mubarakatin, pada malam mubarakah, pada malam yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini dan menggunakan domir nafsi mutakalim ma'al ghair, bukan nafsi mutakalim wahdah. Inna anzaltuhu bukan, tetapi inna anzalnahu. Jadi sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, anzalnahu, telah menurunkan kitab suci Al-Qur'anul Karim. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim dengan, sebagaimana kita ketahui, dengan perantara malaikat Jibril. Berarti ada sumbangsi, ada kontribusi daripada pihak lain, yaitu di sini malaikat Jibril. Oleh karenanya Allah menegaskan dalam ayat ini menggunakan nafsi mutakallim al-ghair, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, pada malam mubarakah. Al-Qur'anul Karim telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada malam mubarakah. Yang dimaksud dengan lailai mubarakah ataupun malam mubarakah di sini, para mufasir menafsirkan di antaranya adalah Lailatul Qadri. Lailatul Qadri au Lailatul Nisbi min Sya'bana. Yang dimaksud dengan Lailatul Mubarakah pada ayat ini adalah Lailatul Qadri, yaitu malam Al-Qadar. Kita sebutnya malam Lailatul Qadar. Lailatul itu malam, ya, malam Al-Qadar. Kemudian apalagi au Lailatul Nisbi min Sya'ban, atau yang dimaksud dengan Lailatul Mubarakah di sini adalah salah satunya Lailatul Nisfi min Sya'bana, adalah merupakan malam ke-15 daripada bulan Sya'ban. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, ataupun disebutkan pada malam tanggal 15 daripada bulan Sya'ban yang kita sebut dengan nisfu Sya'ban, kemarin malam. Inna kunna mungdirin, sesungguhnya kamilah sebagai pemberi peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah hisar global yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara di sini Al-Qur'anul Karim, berarti diturunkannya yang mana yang benar? Apakah pada malam Al-Qadar, ya, apakah malam Lailatul Qadar, ataupun malam ke-15 daripada bulan Sya'ban? Di sini sebagian daripada sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada berbeda-beda pendapat. Di antaranya adalah Sayyidina Ikrimah radhiyallahu an dan yang lainnya. Beliau mengatakan bahwasanya apakah di sini yang akan timbul statement ataupun pertanyaan, apakah Lailatul Qadar juga merupakan satu momen? Lailatul Qadar apakah merupakan satu hal ikhwal yang terjadi di malam bulan Sya'ban, yaitu pada tanggal 15 bulan Sya'ban? Nah, jika pertanyaan seperti itu, kenyataannya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Qadar,
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadri, pada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini kapan? Ditegaskan lagi, ya, ditegaskan lagi melalui ayat yang lain. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang padanya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia. Oleh karenanya, dengan ayat ini berarti jelas bahwasanya Al-Qur'anul Karim tidak diturunkan kecuali pada bulan Ramadan. Kalau pada ayat yang sebelumnya adalah mengatakan bahwasanya Al-Qur'anul Karim diturunkan pada malam Al-Qadar, pada malam ataupun pada Lailatul Qadar, dengan demikian berarti Al-Qur'anul Karim diturunkan pada malam Al-Qadar, yang mana malam ataupun Lailatul Qadar itu sendiri ternyata terjadi hanya pada bulan Ramadan. Kemudian berikutnya, apabila ditanyakan lalu, ya kan tadi kita mengatakan bahwasanya inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, ya, di situ makna yang lainnya atau makna yang keduanya adalah dikatakan bahwasanya Lailatul Mubarakah di sana adalah merupakan Lailatul Nisfi min Sya'bana, adalah merupakan malam ke-15 daripada bulan Sya'ban, ya, malam yang kemarin. Apabila ditanyakan seperti itu, lalu apakah Al-Quran itu diturunkan pada malam bulan Sya'ban atau pada malam nisfu Sya'ban? Nah, alhasil di sini bahwasanya para ulama mengemukakan bahwasanya Al-Qur'anul Karim diturunkan pada dua peristiwa. Peristiwa yang pertama, Al-Qur'anul Karim diturunkan secara utuh, secara keseluruhan dari Allah Subhanahu wa taala menuju Sidratil Muntaha, dari Sidratil Muntaha menuju Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz terus menuju langit yang ketujuh, dari langit yang ketujuh terus langit yang keenam, kelima, sampai kepada langit yang paling bawah, langit yang pertama, langit yang paling dekat dengan dunia. Setelah itu stop di sana. Kemudian berikutnya, peristiwa yang kedua, yaitu peristiwa penurunan Al-Qur'anul Karim sedikit demi sedikit, ya, dari satu peristiwa kepada peristiwa yang lain, sesuai dengan kebutuhan Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu itu sedikit demi sedikit, sehingga turunnya Al-Qur'anul Karim itu pertama kali pada malam Lailatul Qadar itu sendiri, dan terus menerus sampai kepada 23 tahun lamanya. Kesimpulannya adalah Al-Qur'anul Karim pertama kali diturunkan pada tanggal 15 bulan Sya'ban, itu merupakan diturunkannya Al-Qur'an secara keseluruhan dari Allah Subhanahu wa taala terus sampai kepada langit dunia, langit yang pertama. Kemudian dari situ pertama kali juga diturunkannya ke bawah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pada malam Lailatul Qadar, ya, sedikit demi sedikit diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat Jibril sampai lamanya 23 tahun. Nah, jadi demikian pada pembahasan makna daripada fi lailatin mubarakatin seperti itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai tanggal 15 daripada bulan Sya'ban atau kita sebut dengan nisfu Sya'ban, ada beberapa keutamaan-keutamaan yang barangkali walaupun nanti dari Bapak Ibu jamaah hisar, karena sekarang kita udah nggak gagap lagi dengan teknologi, selalu update terus. Ini keterangan-keterangan tentang bulan Sya'ban betul apa enggak? Memang banyak yang mengatakan dhaif, banyak yang mengatakan lemah, dan tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa dalil-dalil yang mungkin barangkali kedepannya akan kita sampaikan ini adalah merupakan satu sinyal daripada sekelompok yang mungkin kita nggak tahu,
Orangnya mengatakan hadis tersebut adalah merupakan hadis yang lemah atau hadis palsu seperti itu dan lain sebagainya. Walaupun demikian, pada hakikatnya adalah di dalam kaitannya kita beramal ya, tentunya an fadailil amal, daripada fadilah keutamaan-keutamaan amal-amal kita agar bisa lebih meningkatkan mutunya, agar lebih memotivasi diri kita dalam melaksanakan ibadah. Bukannya berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak melaksanakan seperti itu. Kemudian kenapa kita melaksanakan seperti itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang maksum, ya sudah terhindar daripada segala kesalahan, segala noda, segala kekhilapan, segala kesalahan-kesalahan, segala maksiat. Tetapi kita perlu adanya motivasi diri kita untuk selalu dan selalu meningkatkan amal-amal kita. Oleh karenanya, walaupun hadis ini disinyal sebagai hadis yang tidak sahih atau hadis yang mungkin saja disebut dengan sebagian orang mengatakan bahwa hadis palsu, tapi insya Allah kita ambil hadis ini sebagai motivasi, sebagai tasywik dalam diri kita untuk lebih giat lagi melaksanakan ibadah. An fadaili syahrul Rajab, bahwasanya dalam kaitannya pembahasan tentang fadilah keutamaan daripada bulan Rajab, mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yanzilu lailatan nisbi min Sya'bana, akan turun pada malam ke-15 daripada bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun, tetapi turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan di zati syarifah, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun seperti yang kita faham sebagai makhluk turun. Akan tetapi dimaknai bahwasanya turun yang dimaksud adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur, cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun pada malam ke-15 daripada bulan Sya'ban. Ya, kemana turunnya? Ila sama'id dunya, ke langit dunia, yaitu langit yang paling dekat dengan dunia. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanami kalbin. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan kepada siapa? Kepada orang yang meminta ampunan pada malam itu. Orang yang melaksanakan ibadah pada malam itu. Orang yang menghidupi malam-malam pada bulan Sya'ban, terutama pada malam tanggal 15 daripada bulan Sya'ban, maka lebih banyak lagi pengampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga diibaratkan sebagai li aktsara min adadi sya'ri ghanami kalbin. Diibaratkan pengampunan yang akan diberikannya lebih banyak lagi dibandingkan daripada jumlah bulu domba Bani Kalb. Siapa itu Bani Kalb? Bani Kalb adalah merupakan satu kabilah suku Arab yang hidup pada waktu itu, bernama Kalb bin Wabarah, yang menganut agama Nasrani sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Tatkala Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai nabi dan rasul, barulah dari situ sedikit demi sedikit ya suku Arab yang bernama Kalb bin Wabarah ini menganut agama Islam, alhamdulillah. Nah, jadi saking banyaknya hewan ternaknya mereka ini, diibaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pengampunan yang Allah berikan pada malam tanggal 15 bulan Sya'ban, tatkala kita seorang hamba menghendaki diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lebih banyak lagi mengampuni makhluknya. Ya, kalau pada malam-malam biasa kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya begitu, ada di antara kita yang diampuni, ada yang di antara kita munajatnya doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak sebanyak pada malam tanggal 15 bulan Sya'ban, doa-doa yang akan dilantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu an menjelaskan daripada keutamaan-keutamaan bukan saja malam daripada bulan Sya'ban, akan tetapi bulannya sendiri memiliki keutamaan-keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui Rajab ya memiliki keutamaan. Bulan Rajab memiliki keutamaan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, kecuali bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Seperti apa? Kata Anas bin Malik, kata beliau, seperti keutamaannya Al-Quranul Karim dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala pernah turunkan ke muka bumi ini.
Ya, keutamaan Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah kita sudah mengenal Al-Qur'anul Karim. Kita sudah dapat membaca Al-Qur'anul Karim, dan bahkan di antara kita ada yang sudah pernah menghafal Al-Qur'anul Karim. Anak-anak kita bernasib menghafal Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan cucu-cucu kita juga bernasib bisa menghafal Al-Qur'anul Karim serta dapat mengamalkan Al-Qur'anul Karim di dalam kehidupannya sehari-hari, terutama untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi keutamaan daripada bulan bulan Rajab. Kemudian berikutnya adalah keutamaan daripada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini lebih utama dibandingkan bulan-bulan yang lainnya kecuali bulan Ramadan. Seperti apa katanya? Seperti keutamaan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi ataupun rasul-rasul yang lainnya. Nabi kita memiliki gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, memiliki gelar tuannya daripada nabi dan rasul. Ya, sebagaimana kita ketahui di dalam Al-Qur'anul Karim ada berapa nama-nama nabi ataupun rasul yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala secara sarahatan? Tidak lebih daripada 25, mungkin ada yang mengatakan 28, tidak lebih daripada itu. Walaupun Allah Subhanahu wa taala dalam satu riwayat, ya, para ulama mengatakan bahwa jumlah nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala pernah utus ke muka bumi ini jumlahnya 124.000. Ada yang mengatakan 240.000. Sebanyak nabi dan rasul yang pernah Allah Subhanahu wa taala utus, maka Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tuannya para nabi dan rasul yang paling fadilah, yang paling memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya, kata Anas bin Malik, keutamaan dari bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, termasuk bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Insya Allah beberapa hari ke depan kita akan memasuki pintu bulan Ramadan. Sekarang ini masih di luar kita, masih di luar di bulan Ramadan. Sedikit lagi, beberapa hari lagi. Kalau udah nisfu Sya'ban, masuk ke Ramadan itu nggak kerasa sama sekali. Bulan Ramadan itu keutamaannya dibandingkan semua bulan, termasuk Rajab, termasuk Sya'ban, maka kata Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa fadilahnya, keutamaannya seperti keutamaan Khalik, yaitu keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian tentang fadilah daripada bulan Rajab juga dikatakan bahwasanya Rajab syahrullahi wa Sya'ban syahri wa Ramadhan syahru ummati. Rajab adalah merupakan bulannya Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban syahri. Adapun bulan Sya'ban yang sekarang kita berada di dalamnya adalah merupakan bulannya siapa? Bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya pada bulan Rajab kemarin, pada bulan Rajab yang lalu, kita ditausiahkan, dianjurkan untuk apa? Untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendawamkan daripada istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak surah Al-Ikhlas dan lain sebagainya, hal-hal yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bulan Sya'ban ini dikarenakan bulan ini adalah diklaim sebagai bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diperintahkan untuk apa? Memperbanyak salawat. Kenapa disinyal sebagai bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nanti insya Allah di depan akan kita membaca satu hadisnya. Dan kemudian wa Ramadhan syahru ummati. Bulan Ramadan yang sekarang kita sedang menunggu-nunggu, udah ada di depan mata kita. Beberapa hari ke depan kita masuk, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita ya. Ayah bunda ya, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, bertemu kembali dalam keadaan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan pada bulan Rajab yang telah lalu. Alhamdulillah kita masih gaungkan, kita masih doa sampai sekarang bulan Sya'ban ini. Masih lanjut doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada kami
pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Dan berikanlah dan sampaikanlah usia kami sampai kepada bulan Ramadan. Bukan hanya kita meminta panjang usia, kembali berada memeluk bulan suci Ramadan, melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan, akan tetapi keberkahan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban, agar Allah Subhanahu wa taala juga melengkapi kita keberkahannya pada bulan Ramadan, agar memberikan juga keberkahan tersebut pada bulan Ramadan. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin wa ya Mujibas Sa'ilin. Jadi itulah keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan pada bulan Ramadan. Kemudian ayat tersebut, lanjutan daripada ayat tersebut, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha, pada malam, ya, fiha domirnya adalah pada malam tersebut, ya, pada tanggal apa? Pada tanggal 15 daripada bulan Sya'ban itu, yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam yang disinyal sebagai malam dengan penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan maghfirah ampunannya Allah Subhanahu wa taala, pada malam tersebut ternyata yufraqu kullu amrin hakim. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menentukan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Tafriqi kulli amrin hakim, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menentukan hal-hal yang bersifat azali, hal-hal yang bersifat hikmah, merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam Baroah tersebut, pada malam kemarin itu ditentukannya hal-hal yang bersifat azali, ya. Jadi selama setahun ke depan dari hari kemarin itu telah ditentukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menasibkan dan menentukan kepada kita semuanya hal-hal yang baik yang kita lakukan ke depannya sehingga mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti ajal, seperti jodoh, seperti rizki. Ya, ajal, tatkala misalkan saja pada tahun ini yaitu pada tahun setahun ke depan sampai kepada 15 Sya'ban berikutnya, misalkan saja manusia itu takdirnya kontrak ajalnya habis, maka pada malam kemarin yang seharusnya nama-namanya ada di antara list orang-orang yang hidup, maka dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada list orang yang mati. Ya Allah ya Rabbi, itu dipindahkan. Walaupun kita sekarang misalkan di antara kita ini ada yang masih sehat, tapi ternyata satu tahun di antara tahun ke depan itu akan habis kontrak ajal kita, akan dicabut usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan wafat, akan meninggal, maka list kita itu sudah dipindahkan ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya. Amram min indina. Hal yang kami jelaskan tersebut adalah merupakan satu perkara yang besar, satu perkara yang agung yang hanya ada di sisi kita, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangankan malaikat Jibril, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala tidak diberitahukan. Ya, tidak diberitahukan. Idza kanat lailatun nisfi min Sya'bana faqumu lailaha wasumu naharaha. Ini pun hadis yang disinyal sebagai hadis yang lemah katanya. Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, apabila datang malam nisfu Sya'ban, malam ke-15 daripada bulan Sya'ban, faqumu lailaha wasumu naharaha. Maka dirikanlah malam-malamnya, kerjakanlah ibadah, laksanakanlah sholat, ya, pada malamnya, wasumu naharoha, maka laksanakanlah puasa pada siangnya. Kita diperintahkan, dianjurkan untuk melaksanakan puasa pada siangnya dan dirikan malamnya untuk melaksanakan ibadah ataupun sholat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadhana wa huwa syahrun yurfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaimun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya bulan Sya'ban adalah merupakan apa? Merupakan yang padanya itu manusia banyak lalai di dalamnya. Kenapa demikian? Kenapa dikatakan banyak lalai?
baina Rajabin wa Ramadhana, karena bulan Sya'ban ini adalah merupakan bulan yang dihimpun di antara bulan apa? Bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun yurfa'u fihi al-a'malu. Dan bahkan pada bulan tersebut sebetulnya adalah merupakan apa? Merupakan bulan yang yurfa'u fihil a'malu, yang padanya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal-amal kita. Amal-amal kita disetorkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai tatkala amalnya disetorkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan berpuasa. Nah, oleh karenanya dari hadis ini dapat kita fahami bahwasanya yang pertama, puasa sunnah pada bulan Sya'ban, terutama pada malam atau pada hari di mana amal perbuatan kita dilimpahkan, diberikan, disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita melaksanakan ibadah puasa, sungguh luar biasa sekali. Kemudian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Taala la yattali'u fi lailatin nisbi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yattali'u fi lailatin nisbi, akan melihat, akan memandang, ya, dengan pandangan rahmat, dengan pandangan maghfirah, dengan pandangan kasih sayang, ya, fi lailatin nisbi, pada malam apa? Pada malam ke-15 dari apa? Min Sya'ban, dari bulan Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kepada seluruh umat manusia illa li musyrikin, kecuali tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Siapa golongan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan yang lebih banyak lagi pada malam itu, lebih banyak lagi orang yang berdoa dan juga lebih banyak lagi orang yang dikabulkan doa-doanya, termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak lagi, padahal tapi ada dua golongan yang ternyata nggak diampunin oleh Allah. Siapa itu? Illa li musyrikin. Kecuali orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Marilah kita bersihkan diri kita daripada musyrik-musyrik, baik yang besar ataupun kecil yang ada, yang bersembunyi di dalam hati dan jiwa kita. Kemudian siapa lagi yang dikecualikannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pada malam Allah Subhanahu wa taala lebih banyak melimpahkan rahmat maghfirah ampunannya kepada umat manusia, akan tetapi dua golongan, golongan yang kedua au musyahinin, yaitu orang yang bermusuhan. Bermusuhan kepada siapa? Ini orang yang beriman. Ya, tetangganya yang muslim, dia gontok-gontokan, mahabbahnya kurang sehingga terjadi musuhan di antaranya. Musyahin, bab mufa'alah, ini saling bermusuhan. Yang satu memusuhi ini, yang ini memusuhi, saling bermusuhan. Maka ini tidak akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal para ulama memberikan gambaran penafsiran pada bulan Sya'ban ini, terutama Sya'ban hurufnya ada 5. Ini para ulama kan memang kadang-kadang begitu ya. Suka apa? Suka menafsirkan hal-hal yang di luar dugaan. Nama Sya'ban sendiri ditafsirkan bahwasanya Sya'ban memiliki 5 huruf. Yang pertama shin. Shin ini bermakna syarafun, kemuliaan. Ain bermakna uluwi, derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki derajat, sehingga orang yang beribadah pada bulan Sya'ban, orang yang menghidupi bulan Sya'ban, selain yang pertama dia memiliki kemuliaan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki derajat yang tinggi, ulu. Yang ketiga, ba adalah bermakna birrun, kebaikan. Kemudian yang alifnya adalah urfatun, bermakna kedamaian ataupun ketentraman, ya, kesehajaan, kenyamanan. Yang terakhir, Sya'ban nun, memiliki makna nurun, yang bermakna adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban dikarenakan bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dianjurkan banyak beribadah, terutama membaca salawat kepada Rasulullah. Kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya bukti cintanya dengan memperbanyak salawat. Kita cinta kepada kekasih, banyak
menyebutkan nama kekasih. Sama kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mesti banyak menyebutkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sehingga tatkala seseorang pada bulan Sya'ban memperbanyak ibadah, di antara memperbanyak zikir, salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nuzulur rahmah, ya, rahmat akan turun Nah, kepadanya udah terusin dan aja Kak, diberikan Allah lanjut. Subhanahu wa taala Bu kepadanya. Guru, Oleh ini karenanya seseorang yang diturunkan rahmat Bu oleh Guru, Allah, ini mau azan mau maka itu ulangan. tidak berarti Online aja diberi Bang, cahaya bisa di Bu, sisi nanti Allah kalau udah Subhanahu selesai. wa taala. Oleh karena kesimpulannya, Sya'ban selain dia memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita bisa menghidupi malam-malamnya, bisa kita melaksanakan puasa-puasa pada siangnya, maka kita juga memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa amal kebaikan yang banyak, memiliki ketenangan, kedamaian, dan mendapatkan cahaya, ridho, serta maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala malam bersama istri tercintanya Sayyidatuna Aisyah, tatkala pada malam bulan Sya'ban, ya, Sayyidatuna Aisyah sebagai istrinya itu tatkala tidur pada malam, kemudian dia terbangun, tidak mendapati di sampingnya ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika dia bingung, di mana ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kok keluar nggak izin-izin? Mungkin bahasanya seperti itu. Keluar keluar tanpa izin kemana? Ketika beliau bangun, Sayyidatuna Aisyah akan duduk, kemudian dia melihat di bawah, oh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata sedang sujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang apa? Sedang melaksanakan sholat. Ditunggu oleh siapa? Sayyidatuna Aisyah sampai kepada sholatnya selesai. Ditunggu lagi, nggak selesai ini sujudnya. Dan bahkan Sayyidatuna Aisyah ini berdiri untuk melihat ini apakah Rasulullah SAW meninggal, apakah wafat, kok nggak bangun-bangun. Ternyata didekati sedikit, Rasul bacaannya agak sedikit dikeraskan di situ, zikirnya, bacaan doanya, oh ini Rasulullah SAW masih ada, masih hidup, sedang sholat. Ditunggunya sehingga kemudian selesai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi salam, sholatnya selesai. Lalu agak sedikit nada tinggi nih, Sayyidatuna Aisyah, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah gerangan engkau telah melakukan dosa yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala enggak akan mengampuni engkau, sehingga engkau melaksanakan sholat sebegitu panjangnya, enggak ada habis-habisnya, ya. Bahasa kitanya, dosa apa yang telah engkau lakukan sampai seperti ini kau melaksanakan ibadah, wahai kekasihku, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai istriku, wahai Sayyidatuna Aisyah, apakah aku tidak boleh sebagai orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala aku melaksanakan sholat? Apakah engkau tidak tahu malam ini adalah merupakan malam apa, Sayyidatuna Aisyah? Apakah engkau tidak tahu malam ini adalah merupakan malam an-nisf min Sya'ban, merupakan malam nisfu Sya'ban, wahai Sayyidatuna Aisyah, ya, yang mana pada malam ini tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka maghfirah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala akan lebih banyak lagi diberikan kepada kita. Maka seketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, meminta izin kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Sayyidatuna Aisyah, apakah engkau mengizinkan aku untuk melaksanakan lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka saya mengizinkan Rasul untuk terus melaksanakan ibadahnya, untuk melaksanakan sholatnya, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan waktunya untuk melaksanakan sholat pada malam itu sampai masuknya sholat subuh. Dan di antara doa yang paling banyak dilantunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin semuanya kita sudah hafal doanya, apa itu? Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, sungguh aku berlindung dengan keridhoanmu dari murkamu dan dengan ampunanmu dari hukuman siksaanmu. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, aku tidak mampu menghitung pujian atasmu sebagaimana pujianmu atas dirimu sendiri. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian salah satu juga fadilah keutamaan daripada malam bulan Sya'ban, malam An-Nisfu Sya'ban, di dalam kitab Khazinatul Asrar dikatakan bahwasanya daripada fadilah keutamaan menghidupi bulan Sya'ban, malam Nisfu Sya'ban, yaitu malam ke-15 daripada bulan Sya'ban,
Ats-tsaniyatu, yang kedua adalah lailatul nisbihi mi'atu raqatin, ya. Pada malam ke-15 dikatakan kita disunahkan, dianjurkan untuk apa? Mi'atu raqatin, melaksanakan sholat 100 rakaat. Fi riwayatin Mujahidu an Anas an Abbas radhiyallahu anhuma yuqra'u fi kulli raqatin, membaca dengan apa? Dengan membaca pada setiap rakaatnya minhuma, pada setiap rakaatnya al-Fatihatu, Fatihah marratan, satu kali, wal ikhlasu asyara marratin, dan membaca surah al-ikhlas sebanyak 10 kali pada setiap rakaatnya. Dan kemudian kullu rakaataini bitaslimihi, setiap 2 rakaatnya dengan 1 salam. Berarti kita melaksanakan 100 rakaat dengan setiap 2 kali rakaat itu melaksanakan salam, dan setelah membaca surah Al-Fatihah setiap rakaatnya, kemudian membaca 10 surah Al-Ikhlas, sehingga ketika ditotalkan kita menjadi apa? Kita membaca surah Al-Ikhlas itu sebanyak 1000 kali. Jadi seperti itu. Baiklah, masyaallah muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jemaah Hisar Global dimanapun berada, mudah-mudahan dengan keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rajab ini, mudah-mudahan juga sampai keberkahannya pada bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan juga kita senantiasa mendapatkan kesempatan-kesempatan pada berikutnya, kesempatan kembali pada bulan Ramadan, pada bulan Ramadan berikutnya, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemampuan kepada kita semuanya untuk dapat kembali menginjakkan kaki kita kemana? Ke tanah sucinya sebagai tamu Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kami berdoa mudah-mudahan yang bernasib untuk berkhidmat, melayani hizmat daripada pelaksanaan ibadah umroh itu adalah Hisar Global. Hisar Global Indonesia, pelayanan sempurna, ibadah sempurna. Allahu Akbar. Khudh ma sofa wa da'ma kadar. Ambil yang baik, buang yang jelek. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk diri pribadi dan terlebihnya untuk jamaah Hisar Global, saudara-saudara kami dimanapun berada, sebanyak 94 orang yang hadir pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak mendapat manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya alamin. robbal Wa ya alamin. mujibas sa'ilin. Terima kasih atas segala kehadirannya semuanya. Mohon maaf atas segala banyak kurangnya dari penyampaian kami, semata-mata adalah merupakan kebodohan dan hawa nafsu kami. Terima kasih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi.